Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Jadi menurut saya Nasdem tidak bisa terlalu overconfidence gitu. Telak, kena sliding auto pusing. Makin gelap masa depan Anies nyapres, koalisi perubahan masih jadi tameng. Kini Anies diragukan jadi capres, karma menyengsarakan rakyat. 2024 OTW sekarat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan risiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen. Direktur Eksekutif Para Sindikat, Ari Nur Cahyo, menilai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang beranggotakan Nasdem, Demokrat, dan PKS terlihat gamang meski sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Jika belum terjadi deklarasi secara resmi bersama-sama dari 3 partai sebagai KPP, Nasdem, Demokrat, dan PKS bersama-sama ofisial mendeklarasikan ini capres kami, Anies Baswedan. Ini belum terjadi sampai hari ini, maka posisinya masih terbaca di publik masih dalam fungsi belum firm atau masih dalam posisi masih gamang, ujar Ari pada Jumat. Menurut dia, kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh ketiga partai itu tidak dilakukan bersama-sama. Pasalnya mereka masih menunggu sampai pendamping Anies sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Ari juga menjelaskan alasan Nasdem dan Demokrat masih dalam posisi gamang. Pertama, Nasdem mewarisi karakter politik dari Golkar yang selalu berada pada kekuasaan pemerintah, jadi masih mempertimbangkan menang atau kalah jika terus melanjutkan mengusung Anies. Selain itu, sikap kecewa yang ditunjukkan Presiden Jokowi kepada Nasdem karena mengusung Anies juga masih terlihat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan apakah Anies dapat memenangi pertarungan pemilihan umum Presiden 2024. Hal lain adalah kepastian soal capres dan cawapres untuk melakukan kompromi bersama Demokrat dan PKS. Selain itu, kegamangan lainnya yang diakibatkan oleh posisi Agus Harimurti Yudhoyono. Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Ari melihat situasi ini membuka ruang politik bagi Demokrat untuk maju ke jajaran Kabinet Indonesia Maju. Ia menyarankan AHY juga untuk berhitung secara politik. Apabila tidak bisa menjadi cawapres di KPP, lebih baik masuk ke kabinet agar memiliki popularitas yang lebih kuat untuk Pilpres 2029. Selanjutnya, kebebasan Anas Urbaningrum hingga perseteruan dengan Muldoko turut menjadi kegamangan bagi Demokrat. Saya sebenarnya sudah beberapa kali memberikan komentar terhadap ambisi Anies nyapres. Ketika Anies masih menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian menyatakan dirinya siap nyapres jika ada partai yang mengusungnya. Saya menanggapi pernyataan Anies ini dengan menyatakan bahwa problem reformasi adalah semua orang bisa nyapres. Semua orang bisa menganggap dirinya pantas menjadi capres, tetapi menurut saya, hakim tertinggi adalah rakyat. Pilihan itu ada di tangan rakyat, sekalipun dia punya seluruh partai, kalau rakyat tidak memilihnya bisa saja tidak menang. Saya sebagai penulis lebih percaya pada kekuatan rakyat dan kesadaran politik rakyat, karena rekam jejak kepemimpinannya di DKI Jakarta bakal jadi penentu nasib ambisinya itu. Para pendukung fanatik Anies memang selalu menyebut Anies berhasil jadi gubernur di Jakarta. Namun rakyat warga Jakarta itu yang melihat dengan mata kepala sendiri. Yang merasakan sendiri betapa buruknya Anies jadi gubernur. Ia kumuh, kekurangan air bersih, kekurangan toilet, kebanyakan sampah, kebanjiran, dan sebagainya. Dan masyarakat juga tahu predikat gubernur terbodoh versi Google yang melekat pada diri Anies. Selain itu, adanya koalisi partai yang mengusung Anies juga akan menunjukkan ketidakpastian tak ada yang menjamin Anies pasti majunya pres. Karena banyak yang harus dihitung di luar elektabilitas dan popularitas. Banyak yang menginginkan soal finansial dalam Pilpres yang harus dihitung bareng-bareng oleh para partai calon teman koalisi. Selain itu, banyak pengamat juga menyoroti soal keputusan yang terburu-buru. Karena masih ada waktu sekitar setahun lagi sebelum mendaftarkan capres. Masih banyak dinamika di 400 hari ke depan, menegaskan bahwa koalisi bisa saja berubah-ubah. Sekarang, Anies mungkin baru sadar kali ya,
bahwa rakyatlah yang jadi penentu nasib Anies. Kalau dulu jahat sama rakyat, tidak mengurus rakyatnya dengan baik, ya sekarang bakal menuai karmanya. Bagaimana kalau menurut Anda? Tapi ironis karena Geis justru selalu loncat ke depan begitu Anies dikritik. Jangankan dibully, Anies disindir saja Geis langsung pasang badan. Ade Armando serang Anies dan prediksi politik identitas akan dibangkitkan. Tuyulnya Anies kepanasan dan langsung pasang badan. Serang Ade Armando dengan menyebut otak dikit. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saya adalah calon legislatif. Berarti nantinya maju di dapil. Ya, calon legislatif kan? Dapil mana nanti Bang? DPR. Saya juga harus mencoba mengubah dari dalam. Karena itulah saya harus melangkah lebih jauh, mencoba masuk ke parlemen melalui Partai Solidaritas Indonesia. Pegiat media sosial yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ade Armando menyudutkan bakal capres Anies Baswedan. Menurut Ade, jika ex-gubernur DKI itu maju, pemilihan presiden atau Pilpres 2024, politik identitas bakal berpotensi kembali dipakai untuk menggait suara elektoral. Ia juga menyayangkan politik identitas diwajarkan oleh tokoh seperti Anies yang notabene-nya seorang dokter. Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas, sehingga Anies menilai politik identitas tak bisa dihindari. Ade pun menyinggung, mestinya Anies belajar dari pemilu 2019 bahwa politik identitas menyebabkan polarisasi besar di tengah masyarakat. Mendengar pernyataan Ade Armando tersebut, pendukung Anies pun kepanasan dan pasang badan membela, seperti Geis Khalifah. Dia menyebut wajar jika omongan Ade Armando yang terus melontarkan politik identitas untuk memframing negatif ke Anies. Bagi Geis, Ade akan selalu lakukan praktik framing seperti demikian, sebab menurutnya Ade tak punya hal lain. Geis selalu menyindir Ade yang sudah resmi bergabung sebagai kader PSI. Dia bilang dengan gabung ke PSI, menunjukkan kelas Ade sama dengan PSI. Dia pun menggunakan istilah versinya, yakni otak dikit atau OD untuk menyindir Ade. Dasar koplak, itu politik identitas, politik sara, ujaran kebencian yang disuarakan oleh pendukung Anies. Tapi Aniesnya bungkam itu apa? Semua orang waras yang buta pun tahu kalau Anies adalah salah satu gubernur yang dalam meraih kekuasaan menghalalkan segala cara, bahkan mayat pun dipolitisasi. Mungkin secara terbuka Anies tidak menyebut bahwa segala macam tindakan, program maupun perilaku pendukungnya sebagai bentuk politik identitas. Tetapi dalam berbagai kesempatan Anies menyebut bahwa mengusung identitas dalam berpolitik adalah suatu kewajaran, dengan mengangkat hal-hal berkaitan dengan identitas lawan politiknya untuk memenangkan persaingan. Strategi yang terbilang berhasil pada Pilkada 2017 bagi Anies dan Sandiaga itu diyakini Ade Armando akan diulang kalau sampai dia maju pada Pilpres 2024 nanti. Pendukung Anies ini emang tak tahu malu. Jangan ditiru ya. Itu tidak baik dan tidak layak dicontoh. Demi mengangkat derajat Anies, apapun berani diucapkan. Jangan percaya dengan para buzzer kampungan dan pendukungnya yang rada-rada tak tahu malu itu. Lihat saja orang-orang di sekeliling Anies. Mereka orang-orang yang secara tegas mendukung penegakan negara khilafah yang mungkin akan menggunakan pertumpahan darah untuk mewujudkannya. Munafik semuanya. Baik Anies maupun pendukungnya, apalagi buzzer-buzzernya, banyak yang menyebarkan narasi sesat untuk membodohi masyarakat. Kembali ke politik identitas dan kubu Anies Baswedan. Meskipun saya meyakini bahwa strategi politik identitas kemungkinan besar akan tetap diusung oleh kubu Anies nantinya. Tetapi saya juga agak curiga bahwa strategi yang berbeda akan mereka mainkan demi merangkul suara dari mayoritas pemilik muslim di luar kelompok radikal atau massa parpol yang selama ini terpukau dengan sosok ex-Mendikbud dan Rektor Paramadina yang gagal itu. Ini yang kudu diwaspadai juga. Karena dengan kelihayan bicaranya, dengan penampilan yang santun dan sedikit bumbu orasi, dengan tiupan angin surga, ada kemungkinan kelompok yang dituju kubu Anies menjadi terlena, menganggap Anies sudah insaf dan berubah, lalu berbaris ke kubu yang sama. Jadi, mari kita lihat apakah itu semua akan terjadi? Bagaimana kalau menurut Anda?